Terima kasih Bapak, kami tidak mengizinkan segala kuasa-kuasa roh najis, roh jahat, kuasa-kuasa apapun nama yang coba menghalangi kami untuk mengerti firman Tuhan. Semuanya itu demi nama Yesus, demi nama Yesus, dan oleh kuasa darah Yesus kami patahkan, kami hancurkan kuasamu itu di dalam nama Yesus Tuhan yang berkuasa. Kuasa darah Yesus membungkus kami dan semua keluarga kami dimanapun berada tetap dibungkus oleh kuasa darah Yesus. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dan kami siap menerima firman Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom. Sekali lagi shalom. Ada sukacita. Amin. Puji Tuhan, kita bersyukur sama Tuhan ya. Bapak Ibu Saudaraku sekalian, percayalah bahwa kita ini hidup karena kasih setia Tuhan. Amin. Jadi umur kita ini adalah kepercayaan yang Tuhan berikan. Saudaraku, ya sekali lagi selamat ulang tahun buat Ibu Gembala sidang di tempat ini ya. Semakin hari saya lihat semakin muda itu. Berarti karena suaminya sayang sama dia. Cinta banget berarti suaminya sama dia. Luar biasa. Sama kayak Pak Meme. Kalau jauh itu aduh, makan nasi raya, makan sendiri katanya ya. Cuci baju sendiri. Cuci piring sendiri. Cuci baju. Ya, Rana ya, kalau jauh dari setia Pak Meme ya. Apalagi Pak Untung. Apalagi Pak Untung. Pengakuannya di teleponnya 5 kali sehari. Tapi mudah kan? Kalau Robi enggak lagi. Kalau Ibu Robi sudah. Cukup. Bersama-sama melayani Tuhan. Amin. Nanti juga Mama Nawi akan bersama-sama keluarganya datang berikan. Oh, ada yang percaya bagi Tuhan. Amin. Kita bersyukur sama Tuhan ya. Itu makanya hidup itu kepercayaan yang Tuhan berikan. Amin, saudara. Amin. Jadi kemarin minggu lalu kami nggak kesini kan? Ya, Pak Untung sama Ibu yang kesini. Ya. Jadi tiga kali berturut-turut saya bertugas untuk memakamkan jemaat Tuhan. Ya. Belum lagi dimakamkan sudah meninggal. Sudah meninggal. Baru dimakamkan. Ya, baru makam pagi. Ya. Ada yang meninggal. Sudah meninggal. Jadi satu lagi. Nah, baru berhenti satunya langsung lagi meninggal lagi. Ya itulah. Karena umur siapa yang tahu ya kan? Ya kan? Semuanya ada waktunya di muka bumi. Ada waktunya. Itu makanya kita siap sedia. Aduh Pak Pendeta, enggak segala sakit saya ini nak. Sehat-sehat cek, oh jangan bilang begitu. Ya. Hidup ini rahasia Tuhan. Itu makanya kita bersyukur sama Tuhan. Kalau kita bisa beribadah, kalau kita bisa melayani Tuhan, itu anugerah Tuhan. Itu gak bisa dibuktikan dengan apapun juga. Saudaraku mau punya emas 1 kilo, ya, dapat nyedot 1 kilo, ya, kalau batuk-batuk saja tiap hari, batuknya gak berhenti setiap menit, nah, bagaimana? Ya kan? Gak dibawa juga ke liang lahat, ke liang kubur, benar gak? Itu makanya kita mempersiapkan diri kita. Ya, memang kita harus bekerja dong. Masa kita gak bekerja? Bekerja. Terlebih bekerja di ladang Tuhan, amin. Sambil semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan. Nah itu, amin. Karena semuanya itu nanti kita tinggalkan di bumi ini. Semuanya itu kita tinggalkan di bumi ini, saudara sekalian. Semua nanti akan kita tinggalkan di bumi. Ya, kita nggak bawa apa-apa menghadap Tuhan. Kita hanya membawa hidup kita saja. Hidup yang kekal itu. Ya, itu manusia, itu makanya manusia itu makhluk roh, makhluk yang kekal. Nah itu makanya kita harus berjaga-jaga dalam hidup kita. Kita akan masuk dalam kekekalan. Cuma kemana kita? Amin. Mau kehidupan yang kekal atau kematian yang kekal? Semasa di muka bumi inilah yang ditentukan. Nah itu, amin saudaraku. Jadi surga itu bukan tunggu kita meninggal baru surga bagian kita, bukan begitu. Ketika kita hidup di muka bumi ini, seharusnya lah surga itu sudah menjadi bagian kita. Kita sedang menantikan perjalanan kita menghadap Tuhan.
Ya, bagian kita dalam perjalanan itu, dalam menanti itu bukan mengurung diri, bukan duduk di depan TV, bukan, tetapi melayani Tuhan. Itu namanya menanti-nantikan Tuhan. Amin. Haleluya. Haleluya. Amin. Apa pesan yang mau Tuhan sampaikan kepada kita sore malam hari ini? Roma 12. Haleluya. Kita dipanggil Tuhan, dipisahkan Tuhan dari dunia ini. Amin. Kita adalah pribadi-pribadi yang dikhususkan Tuhan untuk menyatakan kemuliaan Tuhan di muka bumi ini. Itu makanya Tuhan berikan Roh Kudus. Tuhan berikan Roh Kudusnya supaya kita mampu hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Amin, saudara. Amin. Mampu selalu diperbaharui Tuhan. Mampu diubahkan. Hidup kita ini berubah bukan karena kekuatan kita, tetapi kekuatan Allah yang ada di dalam kita yang mengubahkan hidup kita. Roma 12 ayat 2 saja. Sudah dapat katakan amin? Amin. Ya, Roma 12 ayat 2 kita baca bersama-sama dengan suara yang keras, dengan hati yang terbuka kepada Tuhan. 1, 2, 3. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat, apa katanya? Membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Katakan amin. Firman Tuhan bilang, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Pembaharuan budimu artinya pembaharuan pribadimu, pembaharuan pikiranmu, pembaharuan akalmu yang Tuhan sedang kerjakan itu, yang Tuhan berikan, sehingga kamu dapat membedakan, sehingga kamu dapat membuktikan. Nah itu, manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Amin. Nah, saudaraku, ketika kita menerima Tuhan Yesus, ketika kita ada di dalam Tuhan Yesus, ketika kita yang katanya sudah bertobat, sudah dibaptis, sudah kelepasan, sudah konseling. Saudaraku, saya mau kasih tahu, firman Tuhan mengingatkan kita supaya kita jangan mau menjadi serupa dengan dunia ini. Jangan mau. Saudara tahu nggak, dunia ini sedang menuju kebinasaan. Kenapa? Karena yang namanya dunia ini sudah dikuasai oleh si jahat. Kenapa dikuasai oleh si jahat dunia ini? Karena manusia sudah jatuh dalam dosa. Makanya disebut dunia, ya, bukan bumi, ya, bukan bumi. Bumi tempat di mana kita berada adalah milik Tuhan, ya. Tapi kalau yang namanya katanya dunia, itu adalah sistem yang ada terjadi, pemerintahan. Itu namanya dunia. Amin, saudara. Ya, dunia ini dikuasai oleh iblis. Itu makanya jangan kita mau menjadi serupa dengan dunia. Jangan mau. Kita diambil Tuhan dari dunia yang gelap ini, dipindahkan Tuhan kepada terangnya yang ajaib. Jangan mau lagi kembali kepada tingkah laku dunia. Kalau kita sudah diselamatkan Tuhan, jangan mau lagi berbalik, jangan mau lagi ngintip-ngintip, jangan mau lagi mencoba-coba kehidupan dunia. Jadi Pak, kalau kita nggak hidup di dunia bagaimana? Bukan begitu. Prinsip-prinsip duniawi, prinsip-prinsip dunia yang harus kita buang. Kehidupan kita yang lama. Nanti kita lihat. Itu sebabnya Tuhan bilang, jangan kamu, firman Tuhan ingatkan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia, karena kita ini sudah diselamatkan. Kita harus berbeda. Kita harus berbeda dengan dunia ini. Harus berbeda. Kenapa? Karena kita tak boleh serupa lagi. Tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Berubahlah. Cara berpikir kita, cara hidup kita. Nah, saya mau tanya, bagaimana caranya?
supaya hidup kita berubah. Tidak ada lain, tidak bukan. Ya, hanya dengan firman Tuhan kita bisa berubah hidup kita. Oh iya saudara sekalian, makanya saya sudah ingatkan selalu, bangun dasar kehidupan kita berdasarkan firman Tuhan. Renungkan firman Tuhan siang dan malam. Saya nggak akan bosan-bosan menyampaikan ini. Karena apa? Karena firman Allah itu adalah Allah sendiri. Firman-Nya itu adalah Allah sendiri. Itulah yang mengubah kita, mengubah pikiran kita, mengubah mental kita, mengubah karakter kita, mengubah kepribadian kita. Hanyalah firman Tuhan. Tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Supaya apa? Supaya kita dapat membedakan, supaya kita dapat mengerti, supaya kita dapat membuktikan mana itu kehendak Allah. Karena firman Tuhan lebih tajam dari pedang bermata dua manapun, yang sanggup memisahkan jiwa dan roh, tulang dan sumsum, pertimbangan hati kita. Tuhan sudah berikan firman-Nya untuk kita berubah. Itu makanya saudara sekalian, nih saya mau kasih tahu ya, hal yang paling dasar. Renungkan firman Tuhan siang dan malam. Jangan hanya mendengar ini loh, apa namanya, YouTube. Mana pembicara yang kita suka, itu kita pilih. Mana pembicara yang kita senangi, yang bikin ketawa lucu-lucu, itu yang kita pilih. Memang mereka menyampaikan kebenaran, tetapi ingat, mereka manusia saja yang menyampaikan itu, amin. Tetapi kita diminta Tuhan renungkan firman itu siang dan malam. Karena firman itu adalah Allah sendiri. Kita harus bersekutu dengan firman supaya hidup kita berubah. Amin, saudara. Bukan salah mendengar YouTube khotbah yang bagus. Saya dengarkan, saya terima pengajaran dari situ. Saya pilih hamba Tuhan yang tepat. Saya pilih siapa yang sudah saya kenal, yang nyata-nyata buah pertobatannya, buah pelayanannya. Saya pilih orangnya. Tetapi saya tidak semata-mata hanya mendengarkan dia saja. Saya harus baca firman Tuhan. Dari Matius sampai Wahyu, dari Kejadian sampai Maleakhi. Harus kita renungkan secara pribadi, harus kita bergumul mendengarkan suara Tuhan secara pribadi. Dia berbicara kepada kita. Oh, waktu saya merenungkan firman Tuhan, hati saya, firman itu berbicara di hati dan pikiran saya, supaya saya menjadi orang yang rendah hati, yang lemah lembut. Firman yang mengingatkan kita. Dan firman menjaga kita. Yang kita renungkan pribadi itu, menjaga kita untuk menyaring semua pengajaran-pengajaran dari dunia ini. Kalau kita tidak merenungkan firman Tuhan, tidak hidup dalam firman Tuhan, kita nggak bisa membedakan. Kita tidak bisa membuktikan mana kehendak Allah. Kita nggak akan bisa membedakan. Kita tidak akan bisa membuktikan. Kita kira apa namanya yang diajarkan benar, ternyata tidak. Itu makanya gunanya membaca dan merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Amin. Amin. Firman Tuhan yang bilang jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, pembaharuan pikiranmu, pembaharuan karakter, akal budi, kepribadianmu. Berubahlah oleh pembaharuan itu yang dikerjakan Tuhan dalam hidupmu. Sehingga apa? Kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna, supaya kita mengerti kehendak Tuhan itu apa sih dalam hidup saya. Kenapa saya harus melakukan ini? Kenapa saya harus memberikan persembahan? Kenapa saya harus memberikan perpuluhan saya? Kenapa saya harus berkorban? Kenapa saya harus menabur benih? Kenapa saya harus melayani? Kenapa saya harus memberitakan Injil? Semua ada tertulis di firman Tuhan. Sehingga kalau setan pun mau menipu kita, ya, kita tahu jawabnya. Kalau setan mendakwa kita, kau mati masuk neraka karena kau punya dosa ini, dosa ini, dosa ini.
Kita bisa mengerti bahwa ada tertulis jika aku mengaku dosaku, maka Allah setia dan adil sehingga Ia akan mengampuni dosaku dan menyucikan aku dari segala kejahatanku. Iblis, aku sudah mengaku dosaku di hadapan Tuhan dan kau tidak punya hak lagi atas hidup. Tapi kalau kita nggak mau baca firman Tuhan, kalau iblis dakwa kita, habislah kita. Belum kah? Anak mati aku kuan tarik itu mimpi bahasa Daiknya apa? Nupi. Mimpi ya? Nupi. Anak mati kuan kue belain mimpi teh. Iya. Iya, karena nggak mengenal Tuhan, nggak mengenal firman-Nya, iya langsung didakwa gitu, iya stres, malas makan, malas minum, akhirnya mati juga. Lemes, kata orangnya kan? Kenapa? Karena didakwanya, ditipunya, didustainya. Betul nggak saudara? Tapi kalau kita mengenal firman Tuhan, ya, sehingga kamu dapat membedakan, sehingga kamu dapat membuktikan mana kehendak Allah, mana perintah Tuhan. Tapi kalau kita tidak mau mengenal firman Tuhan, saya mau kasih tahu, hanya firman Tuhan yang mengubahkan hidup manusia, tidak ada yang lain. Karena firman Tuhan itu adalah Allah sendiri. Firman Tuhan itu otoritas tertinggi dalam jagat raya ini, dalam seluruh alam, jasmani maupun rohani, otoritas tertinggi. Ya, Tuhan Yesus saja bilangnya ada tertulis itu. Langit dan bumi akan berlalu, tapi firman-Ku tidak akan pernah berlalu, kata Tuhan. Satu iota pun, satu titik pun tidak akan pernah berlalu, begitu saja. Itu sebabnya kita harus mencintai firman Tuhan. Amin. Bawa firman Tuhan ke lanting kita, ke tempat ke ladang kita, ya. Pada saat kita mancing, ya. Narik kuat. Misi. Ya. Kurang kamus. Bimbing Alkitab. Ya. Bimbing Alkitab. Ya. Sambil nunggu lauk teh, anak mamatuk, ya. Sambil nunggu lauk anak mamatuk teh, ya. Ya. Baca akan Alkitab. Gimana melihatnya gelap? Oh, bosen lah. Kan TG happy. Mele Alkitab teh kan TG mele happy gua. Kalau aduh, betul. Lah bawa Alkitab kayak gini, yang gede gini kalau mamisi. Ya. Jangan juga mamisinya di pasar, nggak sempat baca kitab. Kalau di danau masih sempat baca kitabnya, amin. Ya. Kalau mancing ikan patin, gua yang besar-besar di pasar nggak sempat bacanya. Manggang, sambil manggang. Aduh, kemarin ada cerita yang mengalami jadi karena ada pelayanan. Tetapi pulang dari pelayanan sukacitanya lebih daripada ikan patin bakar yang besar. Amin. 5 kilo. 5 kilo bayangkan. Ya. Wow, haleluya. Kita bersyukur sama Tuhan ya. Berubahlah. Jangan mau menjadi serupa dengan dunia ini. Kita diminta Tuhan berubah. Jangan mau orang dunia ini kayak gimana sih Pak? Ya. Kalau lihat uang matanya langsung jelalatan. Mana? Gak kenal kawan, semuanya menjadi lawan kalau udah masalah duit. Jujur ya, tidak kenal kawan, semuanya menjadi lawan. Saudara. Itu orang dunia. Uanglah segala-galanya. Itu orang dunia. Saya tidak akan bergerak. Amun jatun. Amun jatun. Duit mana ya? Bukan bahasa Dayak. Amun jatun duit. Malas untuk pelayanan. Jatun itu, jatun ini.
semuanya diukur dengan uang. Orang dunia seperti itu. Kita bukan orang dunia lagi. Kita orang surgawi, masih hidup di muka bumi, masih hidup di tengah-tengah dunia. Amin. Itulah sebabnya Tuhan bilang kita anak terang. Itu artinya anak surgawi, anak kerajaan Allah, anak terang itu. Itu firman Tuhan sebabnya bilang, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Gini loh. Karena banyak orang-orang yang namanya Kristen, ya, yang amun madete, kilo profesor, kilo doktor, kilo ngarai. Pokoknya kilo lah. Kilo ulu, pengetahuan mantap. Tapi bukan itu yang penting. Tuhan mau supaya kita tidak serupa dengan dunia. Artinya apa? Sifat kita, kelakuan kita, pikiran kita tidak sama lagi dengan dunia. Tuhan nggak mau. Bagaimana kita mau menjadi saksi Tuhan? Kelakuan kita sama dengan orang dunia. Itu makanya berubahlah oleh pembaruan budi. Ya, apa yang Tuhan firmankan, perintahkan, lakukan. Kenapa? Sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Berubah. Artinya apa? Lakukan perintah Tuhan, itulah bukti perubahan kita. Amin, saudara. Jangan mau lagi mencari serupa dengan dunia ini. Jangan mau. Kalau dia baik sama saya bisa baik 10 kali. Jahat sama saya. Arah, itu teh. Kalau dia jahat sama saya bisa 10 kali lebih jahat. Boh. Udah dia bertobat, berarti teh 10 kali lebih jahat gua. Bah. Jangan mau jadi serupa lagi dengan dunia, men. Kalau suami saya macam-macam, aku ini bisa macam-macam. Aku ini sudah tua, aku masih muda. Amin, bukan main-main. Waduh. Firman Tuhan bilang apa? Jangan kamu menjadi serupa dengan dunia. Karena dunia ini yang kita lihat ya. Apa sih dunia ini? Coba kita perhatikan. Dunia ini seperti apa? Makanya Tuhan ingatkan kita jangan mau menjadi serupa dengan dunia ini. Nih, ya kalau nggak kita habis kita. Ya, coba kita lihat. 1 Yohanes 2. 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai 17. 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai 17. Siapa yang sudah dapat firman Tuhan silakan membaca dengan suara yang keras. Adakah yang rela membacakan firman Tuhan untuk kita semua? 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai 17. Silakan. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jika orang mengasihi dunia, kasih Bapa tidak ada di dalam orang itu. Ya. Ayat 16. Sebab semua yang ada di dalam dunia, untuk keinginan daging dan keinginan mata serta hal-hal hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. 17. Dan dunia ini sudah lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Haleluya, berkata amin. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Dunia ini sedang menuju kebinasaan. Itu makanya Tuhan bilang jangan kamu serupa dengan dunia ini. Berubah kamu nak, berubah. Orang mabuk kok kamu ikut mabuk? Katanya sudah lain baru. Orang nipu kok kamu ikut nipu? Isut-isut nih Pak Pendeta, sedikit-sedikit aja. Gak ada apa-apa aja nipu. Tidak merugikan juga. Isut-isut lama-lama jadi
jadi arit, jadi apa? Sedikit-sedikit lama-lama jadi bukit, ya kan? Kan begitu berisi dosa. Jangan mau serupa dengan dunia. Jangan kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jika orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Kalau kita mau tetap menjadi serupa dengan dunia, mohon maaf ya, kita nggak mau berubah hidup kita nggak mencintai Tuhan. Kita akan selalu ditaklukkan dunia. Kita nggak mampu, kita nggak bisa. Kalau kita mau terus hidup seperti dunia, nih apa yang ada di dalam dunia itu, sebab semua yang ada di dalam dunia itu apa? Keinginan daging. Dunia itu berbicara tentang kedagingan, bukan berbicara tentang kerajaan Allah. Pak Pendeta, kalau saya tidak begini, kalau saya tidak menipu orang, bagaimana saya punya banyak uang? Bagaimana kalau saya tidak punya banyak uang? Bagaimana orang mau menerima saya? Bagaimana orang mau menghormati saya? Bagaimana orang mau berteman kepada saya? Saya. Mau diterima oleh dunia, berarti sedang tidak mengasihi Allah. Berarti sedang membuat dirinya menjadi musuh Allah. Musuh Allah. Sebab semua yang ada di dalam dunia ini, itulah sebabnya dunia ini berbicara tentang kerajaan kegelapan. Saudara bisa membedakan mana dunia, mana bumi. Ya. Amin, saudara? Amin. Amin. Sebab semua yang ada di dalam dunia yaitu keinginan daging. Apa itu keinginan daging nih? Galatia 5 ayat 19 mulai. Perbuatan daging telah nyata, yaitu apa? Percabulan kepada orang dunia. Gak tahu istri mana, gak tahu ya teman mana, semuanya. Percabulan, kecemaran hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah. Tuh, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Termasuk pemecah belah itu, roh pemecah itu orang yang hidup dalam kedagingan, orang yang hidup dalam dunia. Sedangkan orang dunia aja mengeluh tentang dunia, ya lah. Iya kan? Lagu siapa itu lagu lupa itu? Melayu ya, siapa ya? Pak On, Maggie Z kah, Maggie apa? Maggie J. Ya kan? Dunia, oh dunia. Gimana saya tahu? Tapi mengeluhkan tentang dunia, benar nggak? Di dunia ini nggak ada damai sejahtera. Tuh, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, bengek hati itu, percideraan, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya, kemabukan. Namun jatuh melagak dia mamat. Pesta acara Kemabukan, pesta pora. Ke tempat 40 hari, ke tempat pernikahan menunggu kedai kuenya. Pesta pora kan? koi. Maunya ke pesta-pesta saja. Ke tempat ibadah, ada kareli Pak Pendeta. Aduh, firman Tuhan kan ayatnya dari situ juga, dari kita itu juga. Aduh, Nunggu piring makan. ya. Jangan mau menjadi serupa dengan Dunia. sebab semua yang ada di dalam dunia itu keinginan daging. Itu tadi kita udah dengar, keinginan daging telah nyata, ya kan? Ya kan? Galatia 5 tadi. Keinginan mata,
Ingin yang segar-segar. Bake-bake ya, jite. Halus deh. Milih Shopee, keinginan mata. Ya. Shopee. Lihat terus Shopee ya. Keinginan mata. Paket. Akhirnya apa? Apa yang terjadi? Kredit. Lepah. Keinginan mata, aduh, hilang tutup HP deh. Nanti baru. Keluaran terbaru. Oke, kira juta, dan 10 juta. Wah, aku ada milik HP deh. Harui berdua. Nyantun doi. Barang pabrik. Oh. Kira-kira nama? 10 juta. 10 juta. Lebih. Waduh, jatuh duit. Cari utang. Dino namaste. Dino datang ya. Belum, Dino Yang datang. dari Dino, Kak? Dari Dino. Ya. Dan ini apa nak kredit kayak? Oh. Keinginan mata. Akhirnya apa? Terlindung. Gali lubang, tutup lubang. Seperti lagu dangdut. Dangdut terus. Gali lubang, tutup lubang. Keinginan mata serta keakuan hidup. Tuh, songsek. Sombong Kali. sombong sekali. Keakuan hidup. Itulah dunia. Itulah dunia. Itu sebabnya Tuhan bilang, jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Sebab dunia ini, ya, sebab dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tapi perhatikan ini baik-baik, firman Tuhan bilang, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup lamanya. Orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Itulah sebabnya Tuhan bilang, berubahlah oleh pembaruan budimu, oleh pembaruan pikiranmu, oleh pembaruan jiwamu yang Tuhan sudah kerjakan itu, supaya kamu dapat membedakan mana kehendak. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah akan hidup selama-lamanya. Hanya orang yang melakukan kehendak Allah akan hidup selama-lamanya. Kok saya semangat banget? Iya, sama. Haleluya. Biar seluruh dunia mendengar. Amin. Amin. Dari Belek Rambang supaya dunia semua mendengar. Walaupun dari Rambang desa terpencil. Enggak. Tapi enggak ya, sebentar lagi memenuhi jalan tol ini. Tetapi Jalur kereta api mungkin ini dari ke ibu kota. tanahnya Pak Unsur sana, ya di Bentor. Mungkin nanti akan lewat sini, set di depan ini, Tetapi set sampai ke Palangkaraya, sampai Katingan. Kaltim. Mungkin. Kaltim. Ibu kota. Amin, saudaraku. Berubah. Artinya ada yang harus kita lakukan. Harusnya ada yang kita usahakan. Aku tak mau lagi hidup cara yang lama. Aku mau hidupku dengan yang baru sesuai firman Tuhan. Itu namanya berubah. Ada yang kita perjuangkan. Amin. Ya, renungkan firman Tuhan siang dan malam. Jangan tidak merenungkan firman Tuhan. Baca Alkitabnya. Lakukan firman Tuhan. Jangan tunggu-tunggu di YouTube. Ngomong habis kota, kalian api. Bagaimana? Habis kota. Habis kotanya. Mati lampu. Nggak ada jaringan. Baca firman Tuhan, renungkan secara pribadi. Pak Pendeta, bagus. Hamba Tuhan Jitena. Lucu. Bahala. Nyampe firman Tuhan teh. Tentang atur zaman, tentang narai-narai. Tetapi tidak pernah merenungkannya secara pribadi. Apa yang dibilang tadi itu? Ya, itu saja yang diterimanya. Kalau salah, kalau benar dia nggak tahu. Itu makanya bukan saya anti YouTube ya. Saya penggemar YouTube. Ya, saudara aja nggak subscribe. Like, komen, dan subscribe katanya ya. Jangan lupa
like, comment, dan subscribe katanya. Saya kan begitu juga sih. Dan ini senagam pas. Kan saya anti apa media sosial bukan. Kita harus menggunakan media sosial untuk memberikan firman, amin. Untuk kesaksian, untuk memuji Tuhan. Gunakan itu. Gunakan media sosialnya. Sampai ke pelosok sana orang sekarang udah pakai media sosial. Gunakan. Bilang bertobat kamu di media sosial kita. Datang kepada Yesus kalau mau hidup yang kekal. Amin. Gunakan media sosial kita. Amin, Bapak-Ibu. Bukan kita anti media sosial loh. Sekarang era global ini, udah memang itu di situ. Nggak ada dari sini ujung sini sampai ujung dunia sana terhubung dengan media sosial. Makanya rugi kita kalau tidak menggunakan itu untuk kemuliaan Tuhan. Amin, Bapak-Ibu. Tidak ada halangannya lagi. Makanya beritakan firman Tuhan. Tetapi firman Tuhan mengingatkan kita, jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Berubahlah oleh pembangunan dunia. Amin, Saudaraku? Berubah. Hiduplah sesuai dengan firman Tuhan. Amin. Supaya kita dapat membedakan atau membuktikan mana kehendak Allah. Apa yang baik yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Sekali lagi saya mau tutup firman Tuhan ini 1 Yohanes 2 tadi ayat 17. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup. Tetap hidup selama-lamanya. Yang bersama-sama, amin. Wow. Kita akan ada hidup dalam hidup yang kekal bersama Bapa kita yang terkasih, Yesus Kristus. Oleh kuasa Roh Kudusnya di dalam kita, oleh kuasa Roh Kudusnya di tengah-tengah kita, di dalam kita akan bersama-sama dengan Bapa selama-lamanya. Tetap hidup selama-lamanya, asal kita hidup dalam kehendak Allah. Amin. Itulah sebabnya firman Tuhan bilang, jangan kita menjadi serupa dengan dunia ini. Hiduplah dalam kehendak Allah. Ya, dunia ini sedang menuju kebinasaan. Itulah dunia ini. Kita dipanggil untuk menyatakan kemuliaan Tuhan di tengah-tengah dunia. Amin, saudara. Mari kita berdoa.